Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk semua sedulur-sedulur dimanapun berada, dan untuk semua para pemirsa, pemerhati channel YouTube Insan Praja dimanapun berada, yang mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali tentunya masih di channel YouTube Insan Praja. Dan alhamdulillah di konten ini juga kita ditemani oleh mediator kita untuk konten ini. Ada Kang Hadi Mulyoto di samping kanan saya ini, yang mana beliau nanti akan membantu kita semuanya untuk mengungkap misteri-misteri serta pesan-pesan yang ada di alam gaib yang akan kami berikan di alam nyata ini. Sebelumnya akan saya sapa dulu untuk para pemirsa dimanapun berada, untuk para subscriber Insan Praja yang mungkin ada dari dalam Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Madura, di seluruh Indonesia, dan juga para subscriber yang mungkin dari luar negeri yang ada di Brunei Darussalam, Jepang, Thailand, Taiwan, Korea Selatan, dari Malaysia, dari Arab Saudi, Hong Kong, dan mudah-mudahan semuanya yang masih mendukung channel ini, saya doakan semoga kalian semuanya diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru. Amin Allahumma amin. Untuk tema konten kali ini kita akan membahas tentang Ratu Pantai Selatan, yang mana Ratu Pantai Selatan ini adalah simbol bagi seluruh rakyat Jawa, dan mungkin sangat dipercayai dan sangat dipegang teguh. Ada Nyai Roro Kidul, ataupun mungkin rakyat Jawa menyebutnya Ratu Pantai Selatan itu adalah Nyai Roro Kidul. Kita juga nanti akan menguaknya di situ, apakah Ratu Pantai Selatan itu sekarang Nyai Roro Kidul apa bukan. Dan juga kita di sini akan mencoba untuk menghadirkan salah satu sosok Ratu Pantai Selatan itu untuk datang ke konten kami ini, untuk kami tanyai pesan-pesan apa nanti yang akan disampaikan oleh Ratu Pantai Selatan itu untuk seluruh rakyat Jawa ataupun rakyat Nusantara ini. Mengingat sekarang ini banyak kejadian gempa bumi di daerah selatan Jawa. Baru saja kemarin terjadi gempa itu di Pacitan, terus tak lama lagi sebelumnya itu ada gempa di daerah Yogyakarta, di Bantul. Nah, ini kita akan mintai pesan-pesannya yang nantinya akan disampaikan langsung oleh, insya Allah kalau mau datang ialah nanti saya akan panggil tentunya atas izin guru kami semua, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Mudah-mudahan beliau sendiri, Ratu Pantai Selatan, mau datang ke sini. Dan kami himbau untuk para penonton, ini hanya hiburan aja, jadi jangan terlalu dipercaya. Ambil saja sisi-sisi positifnya, hikmah-hikmahnya konten ini untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Jadi jangan terlalu diperdebatkan. Apabila di konten ini tidak sesuai dengan keyakinan saudara semuanya, mohon dimaklumi saja, karena ini hanya kami melakukan atas kemampuan kami dan tentunya izin dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Jadi kami tidak memaksa kalian semuanya untuk percaya dengan konten ini. Jadi kami hanya memberikan wawasan-wawasan gaib untuk menambah kadar keimanan kita semuanya, tentunya agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mungkin bagaimana ini Pak Mediator atau Kang Hadi Mulyoto ini sudah siap untuk menjadi mediator yang akan kita panggil ini, tentunya insya Allah Ratu Pantai Selatan. Bagaimana? Insya Allah. Siap? Siap. Siap. Raganya siap, sehat? Sehat. Tidak sakit ya Pak? Tidak. Nah, ya, baik. Kita akan melakukan mediumisasi. Mohon doanya untuk semuanya, semoga ini diberikan kelancaran. Monggo Pak, berhadapan aja nanti biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi dengan isim beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, saya minta tubuh mediator ini yang di hadapan saya ini, saya minta protek penyusup yang dari dalam ini semua keluar menguap, menguap semua.
Saya minta penyusup yang dari luar tidak bisa masuk dalam tubuh mediator ini. Selain yang saya masukkan dan saya tarik, tidak ada yang boleh masuk. Hanya yang saya maksud saja yang boleh menempati jasad mediator ini yang sudah kami sediakan. Selain itu kalau memaksa masuk langsung terlempar keluar. Allah. Hati dan pikiran mediator ini terkunci, tidak bisa membaca ataupun tidak bisa dibaca oleh makhluk yang akan saya masukkan dalam tubuh mediator ini. Terpagar, tidak ada yang bisa menembus pagar ini. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya minta. Assalamualaikum. Ratu Pantai Selatan, saya mohon untuk hadir di sini. Perintah dari guru kami, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Bila Ratu Pantai Selatan sedang menjalankan tugas ataupun tidak bisa hadir ke sini, saya mohon untuk mewakilkan perwakilannya untuk bisa memberikan pesan-pesan untuk rakyat Jawa Nusantara. Oh, masuk. Monggo. Bagaimanapun juga ini adalah perbincangan dengan gaib. Jadi kebenarannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi manusia itu tidak mewakili kebenaran juga, apalagi bangsa gaib, dan kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipahami dari situ. Langsung sinkron. Allah. Saya minta dengan izin beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, makhluk yang sudah masuk dalam tubuh mediator ini bisa berbicara bahasa apa saja. Langsung ilmunya semua masuk. Allah. Nah, banyak yang tanya ini, kenapa bangsa jin kok bisa pakai bahasa Indonesia? Nah, jadi ilmunya Allah itu tidak terbatas. Jadi sebenarnya bangsa jin itu bahasa apa saja bisa. Jadi di situ kita bisa memahaminya bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Protek kalau penyusup ini yang masuk langsung terlempar keluar. Allah. Assalamualaikum, bisa berbicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini yang hadir dari golongan apa dan dengan siapa? Saya Ya, dari golongan gak keras suaranya ya, berbicaranya gak keras. dari golongan tidak boleh disebutkan. Ya. Namamu siapa? Nanti tahu sendiri. Tapi untuk sementara Ya, yang punya jasad ini sebagai gantinya gitu. di sana. Begitu. Apakah ini dengan sosok Ratu Pantai Selatan? Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Ya sudah, kalau begitu apakah Anda ini ada hubungannya dengan Ratu Pantai Selatan? Ya nanti tahu sendiri.
tidak, kami semuanya orang-orang awam ini ingin mengetahui Anda ini siapa dan bisa disamarkan sedikit kebenarannya. Tidak apa-apa, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana yang menghalang-halanginya langsung lempar. Ini suatu rahasia. Oh gitu. Tapi banyak khalayak umum yang menembus jasad ini untuk melihatnya. Oh begitu ya. Iya. Siapa yang ada di dalamnya? Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana terbentengi berlapis-lapis. Lokasi syuting ini tidak bisa ditembus oleh siapapun, dan perkataan kami sekarang yang tidak ada yang bisa mendengarnya atau mencuri pendengaran kami atau mencuri perbincangan kami. Allah. Sudah. Agamamu apa? Saya beragama Islam. Oh, sudah muslim. Iya. Yang memuslimkanmu muslim sendiri? Apa ada yang memuslimkan? Ada. Dengan pertarungan yang sengit. Oh, begitu. Iya, Berarti untuk mempertahankan keyakinannya. Oh, begitu. Jadi sebelum kamu masuk Islam itu memang kamu ditundukkan dulu dengan pertarungan sengit itu. Maksudnya begitu. Iya. Oh, begitu. Baik. Yang berkuasa di Jawa maupun Nusantara, petinggi-petingginya Ya. yang menguasai laut, gunung, bumi, semuanya harus ditaklukkan dulu. Oh, begitu. Nanti tinggal bawa-bawanya saja. Ya. Mohon maaf, saya ingin bertanya dengan Anda. Apakah sebelumnya Anda ini mengenal guru kami, yaitu Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Tidak mengenal saya dulunya. Sekarang maksud saya. Sekarang, iya. Tidak bisa dielakkan lagi. Iya. Sudah penguasa zaman. Tidak bisa diperebutkan lagi. Penguasanya cuma satu. Jadi Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu siapa? Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana adalah titisan dari langit. Tak terhingga tingkatan langitnya. Penuh singgasana. Adalah kekuasaannya seperti utusan Allah yang memberi wahyu kepada nabi-nabi ada dalam tubuhnya. Dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu. Iya. Sudah. Sampai di sini saya bertanya. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang akan saya tanyakan. Iya. Untuk zaman ini,
Dan sekarang ini banyak terjadi gempa bumi di daerah pesisir pantai selatan sana. Kebanyakan munculnya gempa bumi itu dari daerah pesisir sana, selatan sana, daerah selatan. Itu sebenarnya ada apa? Ada perebutan kekuasaan yang saya tinggalkan. Itu perebutan kekuasaan. Lah, memang yang merebutkan siapa? Ada para penguasa-penguasa pesugihan. Itu yang memperebutkan. Itu. Iya. Baik, jadi faktornya itu dari segi gaibnya. Iya. Terus apakah sampean ini mau memberikan pesan untuk rakyat Jawa ataupun Nusantara ini? Baik, ingin Anda sampaikan untuk semuanya di akhir-akhir zaman ini. Iya. Di akhir zaman ini sudah tidak ada lagi yang namanya ratu, penguasa pantai selatan sebenarnya. Ya. Sudah tidak ada lagi penguasa bumi di zaman sekarang ini. Sudah tidak ada lagi penguasa sejagat raya ini. Namanya sejagat raya itu mencakup bumi semuanya. Sudah tidak ada lagi. Hanya satu, utusan Allah. Titisan para roh-roh nabi ada dalam satu tubuh ini. Dulu memang Tubuhnya ini itu tubuh. Maksudmu? Maksud Anda? ya tubuh satu penguasa. Kalau di Islam silahkan jabarkan sendiri. Apakah itu adalah yang akan memimpin dunia ini? Beliau adalah Imam Mahdi itu. Iya. Jadi semuanya nantinya akan dipimpin itu ya penguasanya. Iya. Kalau memang dikatakan penguasa Ratu Selatan itu adalah kebohongan. Itu adalah jin yang fasik. Dan Nyai Roro Kidul itu? Iya, itu dibiarkan. Tidak ditundukkan. Tidak ada peran penting dari semua itu. Apakah benar itu yang mengabulkan semua hajat orang-orang yang minta ke sana itu adalah Nyai Roro Kidul? Iya, saya katakan tadi penguasa-penguasa pesugihan. Oh, Semuanya. Di pegunungan juga sudah tunduk di apalagi di barat sana. Pegunungan di barat sana itu terkenal dengan pegunungan seperti pohon yang asam rasanya itu. Namanya itu sudah tunduk. Di bagian tengah namanya seperti buah, penguasanya sudah tunduk.
ditundukkan untuk menjadi muslim semua oleh sang penguasa jagat raya ini, supaya nantinya kalau sudah waktunya tidak ada yang mengganggu di jagat raya ini. Ya. Lalu apalagi pesan yang ingin Anda sampaikan yang paling inti, paling penting untuk rakyat Jawa ini dan Nusantara ini? Pentingnya adalah silahkan kalau sudah hidayah turun, cari sesosok yang disebutkan tadi secara Islam. Al-Mahdi itu. Iya, kalau orang Jawa juga ada namanya itu, menjadi satu. Itu caranya bagaimana? Mungkin sampean punya cara untuk semua rakyat Jawa ini supaya dipertemukan oleh Al-Mahdi tadi. Padahal sudah diberitahu secara terang-terangan lewat apapun, seperti lewat alat modern ini. Bagi yang menerima keberadaannya, dari asal beliau tersebut bersama sejajarnya saja ada yang nggak terima kalau limpahan gelar itu ada di beliaunya. Orang terdekatnya saja sejawatan sama beliaunya itu ada yang nggak terima, padahal sudah diberi tugas masing-masing. Beliaunya tinggal menunggu saja, menerima. Dari itu. Ya, pesan apa lagi yang ingin Anda sampaikan selain itu? Dilanjutkan. Pesan saya, kalau ingin selamat, carilah pemimpin itu atau imam itu ada di beliaunya. Pembungkusnya adalah sederhana, tidak bisa dibaca, tapi ada ciri yang menonjol, adalah penyayang umat, rela berkorban tanpa pamrih. Itu cirinya. Harus tahu nanti di alam lain, di alam pengumpulan manusia-manusia nanti dalam penghisapan, pasti ditanyakan, kamu adalah imam kamu pada zaman itu, imamnya siapa? Itu
Jadi untuk biar manusia itu segera dipertemukan oleh Al-Mahdi itu, apa yang harus manusia itu lakukan? Adalah harus bertobat dengan dosa-dosanya, serta jangan tinggalkan perintah 5 waktu, harus dijalankan. Ini menurut aturan zaman sekarang. Itu adalah munculnya ajaran Islam yang dulu asli ajaran Rasulullah. Di manusia itu harus bertaubat, mentaubati dirinya sendiri dulu. Iya. Dari dosa-dosanya. Iya. Baru nanti setelah bersih dari dosa-dosanya baru akan dipertemukan oleh Al-Mahdi begitu. Iya. Apakah manusia di zaman ini juga sudah mungkin yang sampean lihat kelakuannya, apakah ada yang keliru, ada yang salah? Selama sampean lihat, pesan-pesan apa yang ingin sampean sampaikan? Banyak. Keadaan-keadaan sekarang ini, Iya. Dirusui, dikotori dari ajaran-ajaran pengakuan-pengakuan saja. Itu Islam berpecah belah dari pengakuan-pengakuan golongan tersebut, dari garis keturunan Rasulullah tadi. oh yang mengaku-ngaku itu, Iya, menjadi perpecahan. Bagaimana semestinya juga orang Jawa banyak yang begitu. Belum seberapa yang tahu tentang beliaunya ini. Padahal sudah terang-terangan dijelaskan tentang keberadaan beliaunya itu, tapi ditutup-tutupi oleh ajaran-ajaran yang tidak sebenarnya, Islam yang tidak sebenarnya, untuk memperkaya diri sendiri. intinya ajaran Islam ini sudah banyak diubah-ubah ya, Iya, memperkaya diri dari masing-masing tadi. iya, itu intinya. Terus apa lagi mungkin ingin Anda sampaikan? Tatanan orang Jawa sudah semrawut, tidak semestinya orang Jawa itu. Padahal orang Jawa itu adalah asli keturunannya Rasulullah tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin Ya. untuk keselamatan rakyat Jawa dan Nusantara? Keselamatannya adalah harus mencari sesosok imam tadi. Gitu. Ya, Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ingin disampaikan.
Iya, sesosok imam tadi sudah terang-terangan dijelaskan. Saya sekali lagi memberitahu, sudah diperjelas, makin diperjelas keberadaannya. Tapi manusia itu kan belum paham, belum mengerti. Iya, cuma dikelabuinya saja. Padahal sudah tahu, sudah membacanya. Begitu. Oh ya, baik. Terima kasih. Kalau mungkin itu yang disampaikan, silahkan kembali ke asal panjenengan tadi. Saya mohon maaf telah mengganggu panjenengan untuk datang ke sini untuk memenuhi panggilan saya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan silahkan sampean keluar meninggalkan jasad ini dan dibawa semua efek-efek yang sampean bawa ke jasad ini supaya nanti tidak merasakan sakit jasad ini yang sampean tempati. Silahkan nanti kembali lagi ke raga ini sebagai penggantinya saya tadi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar kan saking nurcah ini kok keluar. Kembali ke asalnya sama. Langsung kembali ke tempatnya. Allah. Tenaganya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Allah. Apa yang dirasakan, Pak? Alhamdulillah, tak bisa diceritakan. Jadi ceritakan. Begitu pemirsa. Jadi intinya pesan dari yang masuk tadi, ini kita suruh mencari sosok yang akan menyelamatkan kita, yang akan membimbing kita, yaitu yang disebutkan mungkin Imam Mahdi tadi. Nah, di zaman akhir ini mengingat jika Rasulullah sudah bersabda dan telah bersabda tentang ciri-ciri dari Al-Mahdi tadi. Dan beliaulah Al-Mahdi lah yang nantinya akan memimpin umat Islam di seluruh Nusantara ini, seluruh dunia ini, dan seluruh alam ini. Jadi intinya tadi suruh bertaubat untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita intinya kan maksudnya itu lebih dekat dengan Allah gitu. Jadi nanti hidayah itu kan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti yang akan mempertemukan kita dengan salah satu pemimpin tadi, yaitu ya Allah tadi. Jadi jika kita itu merasa memiliki dosa, ya cepat-cepat bertaubat, kembali ke Allah dan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi apa yang dilarangnya, supaya kita itu selamat. Jadi sebenarnya sudah disampaikan di sebelum-sebelumnya konten itu, mungkin karena faktor dari kelakuan-kelakuan manusia di zaman ini yang banyak yang keliru, jadi banyak semaunya menuruti nafsu duniawinya gitu. Jadi sekarang dihimbau mohon hati-hati lagi dalam bertindak. Sebaiknya kita selalu berzikir, mengingat Allah supaya kita itu diberikan keselamatan, karena yang memberikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya nanti mendapat syafaatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Perbanyaklah membaca sholawat. Mari kita semuanya belajar. Di sini kami juga masih belajar untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk konten ini hanya hiburan semata, mengisi waktu-waktu luang saja. Apabila di konten ini juga sesuai dengan keyakinan sampean semuanya, dan apabila di konten ini jika tidak sesuai dengan keyakinan sampean, harap dimaklumi saja. Jadi anggap sajalah ini itu sebagai edukasi, pembelajaran. Jadi jangan diperdebatkan, nah begitu. Jadi jadilah penonton yang bijak untuk memahami makna-makna tersirat dari apa yang disampaikan oleh mediator tadi. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Jadi begitu.
itu, supaya tidak ada yang didebatkan. Sebenarnya mungkin interaksi kita itu dengan gaib ya, tidak bisa dijangkau akal logika. Jadi saya pun sebagai navigator di sini pun hanya mengambil sisi-sisi positifnya saja. Jadi sebenarnya begitu. Sebenarnya gaib itu kan bangsa jin, siluman itu jika masih fasik itu kebanyakan berdusta. Dan insya Allah jika sudah muslim itu kebenarannya nanti bisa diperbandingkan lah, jadi begitu. Jadi yang mungkin sampean semuanya yang memiliki kelebihan seperti indigo, indera keenam, mata terawang atau lain-lain, mata batin, bisalah dilihat sesuai apa yang disampaikan dari makhluk yang masuk dalam tubuh mediator tadi. Baik, sampai di sini saja saya akhiri. Apabila kami selama di konten tadi ada kata-kata yang menyinggung para pemirsa dan pemerhati semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.